Bapak Ibu, kita lanjut sebentar dulu kajian kita, kira-kira 2 ayat, itu surat As-Saff, ya. Ayatnya ayat yang ke berapa? 13 ya. 12, 13. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke situ, oke, ini dia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke. Nah, itu poin pentingnya adalah berbisnis yang tidak pernah rugi. Tijarah, perdagangan yang tidak pernah rugi. Apa itu perdagangan yang nggak pernah rugi? 1, tu'minuna billah wa rasuli, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Alhamdulillah, cali-cali wajah kau surga sudah. Ya, nah. Kemudian jihad di jalan Allah, ya kan? Jihad itu di situ ada harta, ada di diri, itu ya. Jihad itu mempergunakan, kemarin udah kita bahas tuh apa jihad menurut ulama tafsir kan? Ada yang berperang, ada yang belajar, ya kan? Tapi sungguh-sungguh di situ. Ada 2 di situ yang diingatkan. Wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Orang bersungguh-sungguh di jalan agama Allah ini dengan harta dan jiwanya. Kemarin sudah kita buatkan 1 hari itu harus ada harta kita untuk memperjuangkan agama Allah. Ya, tidak perlu banyak-banyak, Bu. Mungkin 2 juta umpamanya kan. Ya kan, ada gitu. Hari itu harus ada yang dikeluarkan, ya kan? Ini untuk anak yatim, ini untuk surau, ini masjid, ini untuk lembaga ini ada gitu. Kita sediakan karena kita mau masuk di harta. Harta itu didahulukan oleh Allah daripada di dirinya. Ya kan? Ketika membahas tentang surat Al-Lahab, ada yang hadir? Surat Al-Lahab, ya kan? Kemarin itu ada hartanya tidak bermanfaat sedikit pun. Karena Abu Lahab dan istrinya menggunakan hartanya untuk menghancurkan dakwah Nabi. Ya kan? Nah, itu. Jadi tabbat yada habila habiu wa tab ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat sedikit pun harta dan usaha yang dia lakukan untuk menghalangi dakwah. Ada orang menggunakan hartanya untuk menghancurkan Islam. Kita gunakan harta untuk menegakkan Islam. Mana yang lebih mulia? Nah itu makanya Allah mendahulukan harta dibandingkan jiwa. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihad dengan harta, berjihad dengan diri. Nah, diri kita katakan jiwa kita, tenaga kita, pikiran, berarti ilmu kita, waktu. Gunakan untuk mana yang bisa. Ya kan? Nah, kami ustaz-ustaz ini berdakwah ke Mentawai. Ya. Kalau pengen berdakwah ke Mentawai itu nasib terombang-ambing, Bu. Iya, karena yang pakai lawi. Ya kan? Terombang-ambing nasib itu. Ya kan? Kalau dulu kami pakai kapal kayu. Tongkang. Ada kapal memang khusus namanya Cimesin. Ada namanya Sumber.
Ya, sumber rezeki. Ini tidak ada lagi kapal itu. Sekarang ada Mentawai Fest. Ada lagi Kambolo, apa ambu-ambu. Nah, ada. Kalau ambu-ambu itu 1 malam, Bu. Berangkat malam jam 9, nanti subuh sampai. Tapi kalau Mentawai Fest berangkat jam 7, jam 9 sampai. Ya kan? Nah, saya sering ke Mentawai. Teman itu nasib terombang-ambing. Ya kan? Mentawai jauh dibandingkan Makkah dulu. Ya, ke Makkah sekali 1 jam, Mentawai bisa 3 jam. Sekarang alhamdulillah sudah 3 jam sudah bisa sampai. Itu 4 tuh harus ada. Untuk berdakwah Islam hari ini, itu 4 harus ada. Harus ada harta, harus ada tenaga, harus ada ilmu, harus ada waktu. Makanya saya tantang orang-orang kaya ini, yang punya harta yang banyak, saya tantang, ayo kita pergi ke Mentawai. Bapak pergi dengan saya. Bapak bayar ongkos, saya bayar ongkos. Ya kan? Meninggalkan bisnisnya tidak bisa dia kan? Bisa mana meninggalkan bisnis? Nangka disampaikan tiba di Mentawai itu tidak waduh. Kan itu kan? Kalau begitu berbagi saja. Ya. Berbagilah jangan apa yang Bapak punya. Apa yang Ibu punya? Oh, saya punya harta sedikit. Dah, dengan harta. Biarlah kami ustaz-ustaz ini yang punya waktu, yang punya tenaga, yang punya ilmu, ya kan? Gitu. Walaupun terombang-ambing nasibnya, gitu. Ya, itu yang. Nah, ternyata kenapa Allah katakan ayat yang ujungnya itu? Apa ujungnya? Zalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berjihad tadi itu, yang menggunakan harta, yang menggunakan jiwanya, tenaganya, waktunya, pikirannya untuk memperjuangkan agama Allah ini, itulah yang terbaik. Kenapa itu yang terbaik? Ini yang kita bahas. Ini imbalannya. Kalau kamu berjuang agama ini dengan harta dan jiwa, ilmu, pikiran, waktu, tenaga, 1 kata Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Dosamu aku hapuskan semuanya. Dosamu aku tutup semuanya. Itu tandanya elok, Bu. Ya kan? Yang kedua, wa yudhilkum jannat. Aku masukkan engkau ke dalam surga. Apa doa ibu-ibu? Yang terbaik apa doanya? Itu. Ya, tidak usahlah seperti Rabi'ah Adawiyah ya. Abu terserah sajalah ya Allah, asal engkau ridho. Ya. Awak belum sampai lagi ketiga itu lagi. Ya nak, kalau dia berdoa ya Allah, terserah kepada engkau lah. Asal engkau ridho, walaupun masuk neraka sekalipun tidak ada masalah. Ya nak, ya di malu ada orang yang diridhoi Allah akan masuk neraka gitu ya. Tidak apa. Boleh tidak awak berdoa ibu-ibu masuk surga? Boleh. Terhindar dari neraka? Boleh. Ya Allah, Ustaz, ambo kini ibadah Ustaz supaya ambo takut mana je neraka ke Ustaz, supaya jangan masuk ambo neraka. Makanya ambo buat ibadah gitu. Boleh tak? Boleh. Dia ambo haruk mana masuk surga Ustaz, makanya ambo buat ibadah. Dia boleh. Niatnya masuk surga. Boleh. Ya kan? Karena surga neraka itu yang menyediakan cuma Allah. Jadi ketika kita takut masuk neraka lalu kita ibadah, sebenarnya kita takutnya kepada Allah. Makanya Allah kan sediakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tidak masalah. Tidak usah pula diterjemahkan itu berarti awak beramal seperti hamba, seperti budak karena takut wa ibadah. Itu. Memang orang yang takut itu disediakan surga oleh Allah. Iya kan? Itu air mata yang mengalir ya. Ainul bakat min khasyatillah. Karena begitu takut dia kepada Allah, meneleh matanya menitiak ditampung tuh mata itu. Disediakan tuh disimpan untuk menyiram ke dalam api neraka itu. Jadi salah satu yang bisa mengantarkan kita masuk surga itu ada rasa takut. Takutnya kepada Allah. Neraka itu Allah satu-satunya yang menciptakannya. Ya kan? Surga Allah yang menciptakan. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosamu
masukkan engkau ke dalam surga. Supaya tertarik, diberilah sedikit informasi, yaitu tajrimin tahtihal anhar, ya kan? Di situ diberilah sedikit, di surga itu ada air yang mengalir, ya kan? Kemudian ada tempat tinggal di situ, masakinat thayyibatan fi jannatian, itu surga adnin, ya kan? Kemudian itulah balasan yang terbaik. Jadi siapa yang mau berjihad dengan harta, yang berjihad dengan ilmu, berjihad dengan tenaga, ya kan? Ini ada hadis dhaif untuk kita juga tuh, walaupun hadis dhaif ya, tapi untuk akhlak boleh jadi pertimbangan. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Ya kan? Kalau seandainya pendek umur apa umpamanya? Ya kan? Tak kombo dan nakuen-nakuen ke banyak nak kepayun tu aku mah. Ya nak, berarti meninggalnya dalam perjalanan jihad fi sabilillah. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, ada di tempat tinggal yang terbaik yaitu surga Adnin. Nah, itulah keberuntungan yang besar. Begini Bapak Ibu, minta ampun atau diampun dosa itu sebenarnya ada dua terkandung di situ. Satu, dosa kita dihapus atau ditutupi. Tidak usah pula jadi terlalu pikiran mana, Ustaz. Kalau ditutup dosa, bisa dibuka balik. Iya kan? Kalau maknanya ditutup kan, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau diampuni, maksudnya apa tuh? Ya kan, dihapus. Nah, kalau dihapus besok kan ada lo tuh timbangan. Ya kan? Kecambuk. Nan kama hapus ya Allah, nan kama nuti. Berarti kok karajo sia? Tu mangalo ibu pikir je mo. Karajo awak saya pikir. Kau nak karajo Allah je pikir apa? Nan kama nuti dosa tu Allah. Nan kama ngampuni Allah. Mangalo itu awak pikir. Nan kali pikir apa karajo awak? Karajo awak apa? Minta ampun. Nah itu nampak lalu. Ya, minta ampun itu tugas awak. Acara Allah mengampuni, tutup oleh Allah, dihapus oleh Allah. Malahan ada yang lebih hebat itu, ibu-ibu, bapak-bapak, diganti dosa itu dengan amal baik. Apa aja lah itu ya. Dosa nawak kerajuan tadi awak minta ampun, Allah ganti dosa itu dengan pahala. Sudahlah berhutang, hadiah dia lunas hutangnya. Ada lagi lebih tiba anjo pulang. Apa kira? Senang ibu tu. Berarti normal nampaknya tu. Iya, jadi pakan kakurau. Gitu ya. Sudahlah makan membau. Babu dosa, kan ada real tu ceritanya tu kan. Celaka saya ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah. Kenapa celaka katanya? Terlanjur ya Rasul. Apa itu terlanjur? Berhubungan dengan istri di siang hari. Oh, kata Rasul, bayar kafarat. Ya kan? Puasa 2 bulan, berturi-turi. Saya sebulan saya lain los kok gitu ya. Ada aja makan orang fakir miskin. Cari di situ sampai untuk makan siapa ya? Ada itu lah, bawa ke rumah kok. Agian orang miskin di situ. Ambon apa paling miskin di situnya. Sudahlah bebek salah. Tapi tak berlaku tu bapak ibu-ibu je cibon. Ya kan, kau di mana dapat ilmu kau je nak ustaz endak ya. Okey. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Mengampuni dosa lalu itu diberi pahala. Jadi dosa awak dihapuskan. Berjihad tu dapat pahala yang besar. Itu keuntungannya bu. Jadi bukan sekadar dihapus saja. Timbal balik ya. Kesalahan ditutupi, dosa diampuni, dia lagi pahala. Gitu je. Itu yang dimaksud yaghfir lakum dzunubakum. Karena akan masuk ke dalam surga.
Jadi tidak kesalahan saja, tidak utang saja yang diapui do. Tapi ditambah bonus. Kece orang Minang labonyo talipe takulai. Apa maksudnya? Hah? Dilipe dua kain adalah bian tuh itu ikon nambah lipeknya antakulai itu dan labiahnya tadi itu bahasa Minang itu nanti lipek takulai nama itu lipek dua kan kalau salipek saja berarti sama ujungnya pangka mereka kok kan lipek sama akhirnya tidak lo sudahlah talipek ada labian ke Maria ikon kok nanti takulai namanya abalipek gando untungnya gitu ya itu yang sebut yaghfir lakum dzunubakum ya kan yang kita minta itu apalagi kalau jihadnya di medan perang ya kan nah itu luar biasa itu yang pertama ya bentuknya kemudian saya ingin sampaikan sedikit lagi ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya ini memang jual beli nih Ibu. Coba lihat di sini, surat At-Taubah ayat 111. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah kan? Perdagangan bisnis yang tidak pernah rugi. Nah, sekarang lebih Allah nyatakan surat At-Taubah itu surat yang ke-9 ayatnya ayat 111. Ini jual beli betul nih. Allah beli nih Ibu. Ibu tinggal menjual sajanya. Apa tinggal menjual saja. Allah membeli. Apa kata Allah di sini? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah membeli orang-orang yang beriman itu. Apanya yang dibeli? Anfusahum wa amwalahum. Dirinya itu apa tadi? Waktunya, tenaganya, ilmunya, ya kan? Jiwanya, wa amwalahum dan hartanya. Apa alat tukarnya kalau memang dibeli? Bi anna lahumul jannah. Alat sukarnya adalah surga. Agialah haratua ke Allah, nyo ganti oleh Allah dengan sarugo. Agialah wakatu awak. Gunalah wakatu untuk Allah itu. Allah akan ganti waktu itu dengan surga. Lah nampak ayatnya? Sudah. Nah, coba lihat di sini. Innallaha pakai inna lagi di sini. Sungguh benar-benar bahasa Minangnya iunan sabana gitu ndak apa gara-gara aku doang ndak pakai inna saja Allah itu lah pasti itu mah ndak pakai inna pokoknya Allah ustara pokoknya ndak ada pakai inna lah pasti itu karena Allah tak pernah mengingkar janji kan nah sekarang pakai inna lagi sesungguhnya Allah membeli orang-orang beriman itu dirinya berarti di sini jiwa rohnya dibeli di sini nih angoknya dibeli oleh Allah ya kan waktunya pikirannya ya kan ilmunya hartanya alat tukarnya adalah bi anna lahumul jannah alat tukarnya adalah surga nah kalau dia yuqatiluna fi sabilillah terbunuh atau tidak terbunuh kalau terbunuh langsung dapat kontan itu makanya orang dulu kalau untuk Islam itu mendaftar Bu untuk perang Ibu kalau mendaftar mau salurkan ke Palestina dulu mendaftar baca kakak kayaknya beradik kakak kece Nabi kakak bisa dia enggak adu kami dulu habis itu kalau ingin mendaftar kan anda bayang nih bi annalahumul jannah ya kan? Inilah perdagangan yang tidak pernah rugi. Tidak sampai di situ kira dulu. Dulu bonusnya. Sudahlah dimasukkan ke sarugo, dosa diampuni, tambah bonus. Apa bonusnya?
wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi, ada lo tambahan celebu. Iko tu kuat, iko tambah. Para gia, perai saja. Kalau nikah perai yo sebenarnya. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai. Apa itu? Pertolongan dari Allah, kemenangan yang cepat dan dekat waktunya. Sampailah berita itu kepada orang-orang yang beriman. Kan lambo sampean lah. Allah perintah sampaikan kepada orang beriman. Apa yang disampaikan? Bapak-bapak, ibu-ibu, ado perdagangan, ado bisnis nan indak pernah rugi. Apa bisnisnya? Pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Yang kedua, berjihad di jalan Allah dengan harato, dengan diri. Diri itu ya ilmu, diri itu adalah tenaga, waktu, jiwanya. Kalau itu yang dilakukannya, maka dosanya akan diampuni dan dimasukkan dia ke dalam surga. Surga itu ada kenikmatan sampai tinggal yang luar biasa di situ. Tidak sampai di situ saja doh. Ada lo plusnya. Apa plusnya? Kamu akan ditolong oleh Allah. Itu ya, engkau akan diberi kemenangan oleh Allah. Lambo sampean? Nah, Pak Ibu jadi saksi. Kan ini perintah Allah ini. Ya kan? Allah kan perintahkannya. Ya kan? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Berilah kabar gembira ini, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Lah, itu dari wajahnya nampak tidak beriman, maka datang kemari. Orang tidak beriman dah boleh sikor yang bodoh. Ya. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.